Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4, kali ini kami akan mempresentasikan tentang apakah yang dimaksud dengan pohon dan hutan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya Agustina Pinata bersama dengan rekan saya Nova Meyana Sabara dan juga rekan saya Wildan Al-Rashid. Pada kesempatan kali ini, presentasi ini akan membahas ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama definisi dari sebuah pohon dan hutan. Sedangkan pembahasan yang kedua akan membuktikan teorema 151. Untuk pembahasan yang ketiga akan berkaitan dengan pembuktian akibat 152, 153 dan 154. Untuk sub pokok bahasan yang keempat yaitu pembuktian tentang lemma 155 serta yang terakhir ditutup dengan preposition dari 156. Nah, lanjut saja, kita akan memulai apakah yang dimaksud dengan definisi dari sebuah pohon dan hutan. Jadi pohon itu adalah suatu graf terhubung yang acyclic. Jadi kalau kita lihat dari contoh di sini bahwa semua simpul-simpulnya itu terhubung oleh busur dan tidak ada cycle di dalamnya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sebuah pohon. Mungkin ada baiknya kita ingat kembali apakah yang dimaksud dengan graf terhubung. Jadi graf terhubung itu adalah suatu graf yang tidak kosong dan antara dua simpul itu dihubungkan oleh suatu lintasan. Contoh di sini disampaikan adalah G1 itu disebut adalah salah satu contoh graf terhubung. Sementara untuk yang G2 ini adalah satu contoh untuk graf yang tidak terhubung atau disconnected graph. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan hutan? Hutan itu adalah suatu graf yang memiliki komponen berupa pohon. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh pohon. Kemudian, ini adalah hutan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari diagram sebuah pohon ini, bahwa untuk titik simpul atau untuk simpul yang berderajat 1 itu dalam suatu pohon itu disebut dengan daun. Nah, bagaimana dengan titik simpul yang lain? Bagaimana dengan simpul yang lain? Itu disebut dengan simpul dalam. Kenapa disebut simpul dalam? Karena dia mempunyai lebih dari satu busur. Berikutnya saya akan bahas teorema 151. Pernyataan berikut adalah ekuivalen untuk graf T. Pernyataan pertama, T adalah sebuah pohon. Pernyataan kedua, setiap dua simpul dari T itu terhubung oleh suatu lintasan di T. Pernyataan ketiga, T terhubung secara minimal, yaitu T bersifat terhubung, namun ketika T dikurang E bersifat tidak terhubung untuk setiap busur E di T. Pernyataan keempat, T bersifat maksimal acyclic, yaitu pada T tidak terdapat cycle, tetapi jika T ditambah XY itu terbentuk cycle untuk setiap simpul X dan Y itu yang tidak bertetangga di T. Oke, kita bahas pembuktiannya. Yang pertama, di sini misalkan graf T adalah pohon seperti ini, seperti gambar di bawah. Kemudian kedua, ambil X, Y sembarang, sini X-nya dan di sini Y-nya. X itu adalah merupakan simpul di T, maka jelas akan selalu ada tepat satu lintasan yang menghubungkan X dan Y seperti pada gambar. Karena T adalah graf pohon. Oke, berikutnya ketiga. Di sini ambil E sembarang di mana E itu adalah busur di T. Oke, di sini ada graf T, kemudian ini E merupakan busur pada graf T. Maka jelas jikalau T dikurang E akan membuat T menjadi disconnected graph. Oke, seperti pada gambar di sampingnya.
Di sini seperti dilihat ya pada graf selanjutnya, jikalau T dikurang E akan membentuk disconnected graph di gambar ini. Oke, berikutnya keempat, ambil XY sembarang. Contohnya di sini saya ngambil X dan Y-nya di sini pada graf T ya. Merupakan simpul yang tidak bertetangga. Oke, di sini X dan Y tidak bertetangga. Maka jelas jikalau T ditambah XY, jikalau graf T ini kita tambahin XY seperti ini, maka akan selalu membuat cycle pada graf T. Di sini kita juga membuat cycle. Nah, sedangkan T itu adalah graf pohon, sehingga T akan selalu maksimal asiklik graf. Oke, berikutnya spanning tree, pohon perentang. Contohnya seperti ini. Saya punyai graf K5. Oke, graf lengkap. Selanjutnya T ini merupakan spanning tree di mana spanning pohon perentangnya itu mempunyai simpul yang sama, itu 5. Di sini kita punyai busur yang menghubungkan simpulnya. Nah, di sini T ini merupakan spanning tree dari graf K5, graf G. Baiklah, saya akan menjelaskan akibat 1.5.2. Simpul pohon selalu bisa dihitung di mana V1, V2 sampai Vn sedemikian hingga setiap Vi di mana I lebih besar sama dengan 2 mempunyai tetangga yang unik di V1, V2 sampai Vi kurang 1. Misalkan ada sebuah graf yang saling terhubung. Ini kita misalkan V1, ini V2, dan ini V3. Dapat dilihat di sini V2 memiliki tetangga V1 dan V3. Maksud dari simpul pohon di sini memiliki tetangga yang unik adalah tidak akan ada simpul lainnya yang bertetangga dengan V1 dan V3 sekaligus. Misalnya, kita ambil di sini V4 ya. V4 yang memiliki tetangga dengan V1 dan V3. Tentunya di sini akan berbentuk graf lingkaran, dan ini bukan pohon. Jadi, maksud dari simpul pohon mempunyai tetangga yang unik yaitu tidak akan ada simpul lainnya yang bertetangga sekaligus dengan V1 dan V3 selain V2. Selanjutnya, saya akan membuktikan pernyataan akibat 153 yang berbunyi bahwa suatu graf terhubung dengan simpul N adalah suatu pohon jika dan hanya jika memiliki N-1 busur. Nah, di sini saya akan membuktikan melalui induksi. Jadi, misalkan untuk N sama dengan 1, jadi simpul 1, maka tentu saja kita tidak mempunyai suatu busur. Maka pernyataan ini benar untuk N yang sebetulnya adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Terus kemudian saya memiliki 2, misalkan saya memiliki 2 simpul di sini, maka saya graf G itu hanya punya satu busur saja, sehingga ini pun menjadi pernyataan yang benar dengan satu formula itu, bahwa 2 dikurangin 1 itu sama dengan 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya saya asumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Dengan asumsi bahwa ini semua benar,
rumus ini benar untuk setiap pohon, untuk semua pohon yang memiliki jumlah simpul kurang dari n. Nah, selanjutnya misalkan G itu adalah sebuah pohon, sembarang pohon yang memiliki n simpul. Artinya G itu adalah G yang terhubung. Maka kita bisa memilih dua simpul U dan V dari graf G sedemikian hingga U dan V itu adalah bertetangga. Sehingga pasti ada satu busur yang menghubungkan U dan V. Saya akan ilustrasikan graf G saya seperti berikut. Seperti ini. Seperti ini. Nah, saya akan label di sini dengan U dan V. Maka ada busur yang bernama I di sini yang menghubungkan U dan V. Nah, kalau busur E ini saya remove, saya hilangkan, maka akan terbentuk dua subgraf yang berbeda. Disebutkan, oke, saya labelkan ini sebagai G1 dan yang satunya lagi menjadi G2. Kita bisa lihat di sini bahwa jumlah simpul di G1 itu kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simpul, artinya akan terjadi 5 busur yang menghubungkan ke 6 simpul itu untuk graf G1. Pun juga sama untuk graf G2, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 simpul untuk graf G2, artinya bahwa akan ada 5 busur yang menghubungkan ke 6 simpul tersebut. Dan itu dapat terlihat dari selanjutnya statement di sini, by hypothesis we get jumlah dari busur G1 itu sama dengan jumlah dari vertex di G1 dikurangi 1 pun juga sama dengan jumlah busur dari G2 itu sama dengan jumlah vertex dari graf G2 dikurangi 1. Secara keseluruhan saya ingin mencari berapakah jumlah busur yang ada di G itu sebetulnya adalah gabungan dari jumlah busur jumlah busur maksud saya. Jumlah busur di G1 ditambah jumlah busur di G2 ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Karena tadi yang saya hilangkan itu ditambah 1. Sehingga apa itu berapa jumlah busur di G1 itu merupakan jumlah vertex di G1 dikurangin 1. Dan itu tadi kita sudah bisa buktikan dengan jumlahnya ada 5 busur dari 6 simpul yang ada. Pun sama terjadi untuk jumlah busur di G2. Nah, ditambah dengan 1 busur tadi yang di-remove, yang dihilangkan, yaitu busur I tadi. Setelah melakukan kalkulasi, kita bisa dapatkan bahwa jumlah vertex di G1 ditambah jumlah vertex di G2 dikurangin 1. Seperti ini terlihat di pembuktian ini. Selanjutnya, kita bisa simpulkan bahwa vertex di G1 ditambah vertex di G2 itu sebetulnya adalah vertex di graf G itu sendiri. Nah, itu dikurangkan dengan 1, maka bisa dinyatakan bahwa n-1, sehingga statement ini terbukti berlaku untuk semua graf yang memiliki n simpul, maka akan terjadi n-1 busur. Berikutnya, di sini ada akibat 154. Jika T adalah sebuah pohon,
Dan setiap graf G dengan derajat minimalnya itu lebih dari sama dengan banyaknya simpul di T kurang 1, maka T adalah subgraf dari G, yaitu G mempunyai subgraf yang isomorfik untuk T. Oke. Di sini pada graf T, banyaknya simpul T itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian di sini banyaknya derajat minimal di G. Di sini banyaknya derajat minimal di G, semuanya paling minimal ada 4 ya. Berarti di sini banyaknya derajat di G ada 4, itu kita tulis lebih dari sama dengan banyaknya simpul di T ada 5 dikurang 1. Nah, dia memenuhi, berarti maka si T itu subgraf dari G. Maka si G ini mempunyai subgraf yang isomorfik untuk si T. Selanjutnya, sebuah graf dengan vertex akar R yang tetap disebut graf pohon yang berakar. Penulisan vertex X lebih kecil sama dengan Y untuk X elemen R, T, Y mendefinisikan pengurutan parsial pada himpunan simpul V dari T, yaitu urutan pohon yang terasosiasi dengan T dan R. Pengurutan ini sebaiknya kita ekspresikan sebagai ketinggian. Jika vertex X lebih kecil Y, maka kita katakan X terletak di bawah Y dalam graf T. Kita tuliskan sebagai berikut. Tutup bawah dari Y, yaitu X, di mana X lebih kecil sama dengan Y, dan tutup atas dari X, yaitu Y, di mana Y lebih besar sama dengan X. Set busur X subset simpul V di T yang menyamai tutup atas. Misalnya yang memenuhi busur X sama dengan tutup atas X didefinisikan dari UX elemen X. X dengan tanda ini adalah tertutup ke atas atau set atas pada graf T. Demikian juga ada set yang tertutup ke bawah, dinamakan set bawah. Perhatikan bahwa akar graf T adalah elemen terakhir dalam urutan pohon. Daun adalah elemen maksimalnya. Akhir dari setiap busur graf T dapat dibandingkan satu sama lain, dan tutup bawah dari setiap vertex adalah rantai. Set dari elemen-elemen berpasangan yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Graf pohon yang berakar T yang terdapat dalam graf G disebut normal dalam G. Nah, jika akhir dari setiap lintasan T di G itu dapat dibandingkan satu sama lain dalam urutan pohon T. Nah, jika T merentang di G, jumlah yang dibutuhkan untuk kedua vertex dari T itu harus dapat diperbandingkan satu sama lain setiap kali mereka bertetangga di G. Nah, seperti pada gambar berikut, seperti ini gambarnya. Pohon normal T dalam G dapat menjadi alat yang berguna untuk menentukan struktur G, karena G menunjukkan pemisahan properti dari T. Oke, seperti pada gambar. Kita akan membahas lemma 1.5.5. Misalkan T pohon normal di G. Pertama, setiap dua simpul X, Y elemen T terpisah di G oleh himpunan tutup bawah X, iris tutup bawah Y. Yang kedua, jika S subset simpul V di T sama dengan simpul di G dan S tertutup ke bawah, kemudian komponen G minus S dihubungkan oleh himpunan tutup bawah X dengan X minimal di T minus S. Untuk pembuktian 1, misalkan P adalah sembarang lintasan X, Y, kita tunjukkan bahwa P memenuhi tutup bawah X, iris tutup bawah Y. Misalkan T1 sampai Tn adalah urutan simpul minimal di P iris T, sehingga T1 sama dengan X dan Tn sama dengan Y. Ti dan Ti tambah 1 sebanding dengan orde T untuk semua I, seperti urutan himpunan semua simpul di P iris T dalam urutan aslinya seperti yang terjadi pada P memiliki sifat ini, karena T normal dan setiap segmen Ti PTi tambah 1 adalah salah satu busur T atau sebuah lintasan T. Dalam urutan minimal, kita tidak memiliki Ti kurang 1 lebih kecil dari Ti,
dan TI lebih besar dari TI tambah 1 untuk setiap I, karena TI kurang 1 dan TI tambah 1 akan sebanding, dan menghilangkan TI akan menghasilkan urutan yang lebih kecil, sehingga bentuk urutannya adalah X sama dengan TI lebih besar sampai dengan TK, dan TK lebih kecil sampai dengan TN sama dengan Y. Untuk setiap K elemen 1 sampai N dengan TK elemen tutup bawah X, iris tutup bawah Y, iris simpul V di P. Untuk pembuktian 2, pertimbangkan komponen C dari G-S dan misalkan X menjadi elemen minimal dari himpunan simpul. Kemudian simpul V di C tidak memiliki elemen minimal selain X aksen. Karena X dan X aksen tidak sebanding, setiap lintasan X minus X aksen di C oleh I memiliki simpul di bawah keduanya, yang bertentangan dengan minimalitasnya di simpul V pada C. Oleh karena itu, karena setiap simpul C terletak di atas beberapa elemen minimal simpul V di C, juga terletak di atas X. Sebaliknya, setiap simpul Y elemen tutup atas X yang terletak di C, karena S tertutup, lintasan naik X TY terletak di T-S, jadi simpul V di C sama dengan tutup atas X. Mari kita tunjukkan bahwa X minimal tidak hanya di simpul V pada C, tetapi juga di T-S. Simpul di bawah X membentuk rantai tutup bawah T di T. Karena T bertetangga dengan X, maksimalitas C sebagai komponen G-S menyeratkan bahwa T elemen S diberikan bahwa T subset S karena S tertutup ke bawah. Ini melengkapi bukti bahwa setiap komponen dari G-S dihubungkan oleh himpunan tutup atas X dengan X minimal di T-S. Sebaliknya, jika X adalah salah satu elemen minimal dari T-S, jelas juga minimal dalam komponen C dari G-S yang memilikinya. Maka, simpul V di C sama dengan tutup atas X seperti sebelumnya, di mana tutup atas X membangun komponen ini. Maksud dengan preposition di 156 yang menyebutkan bahwa setiap graf terhubung berisi pohon rentang normal dengan simpul tertentu sebagai akarnya. Jadi pembuktiannya, misalkan G itu adalah graf terhubung dan R itu elemen dari G simpul tertentu. Misalkan T adalah pohon normal maksimal dengan akar R di G, maka kita tunjukkan bahwa vertex di G itu akan sama dengan vertex di T. Misalkan tidak, dan misalkan C adalah komponen dari G dikurang T, dan karena T normal, NC adalah rantai di T. Dan misalkan X adalah elemen terbesarnya, Y elemen C yang berbatasan dengan X, T aksen itu adalah pohon yang diperoleh dari T dengan menggabungkan Y ke X, urutan pohon dari T, aksen kemudian meluas dari T. Kita akan mendapatkan kontradiksi dengan menunjukkan bahwa T aksen juga normal di G. Misalkan P itu menjadi lintasan di T aksen di G. Dan ujung P keduanya terletak di T. Kemudian mereka sebanding dengan order pohon karena di dalamnya T aksen. Dan P juga merupakan lintasan T dan T normal di G dengan asumsi. Dan jika tidak, maka Y adalah salah satu ujung P, jadi P terletak di C kecuali ujung lainnya Z yang terletak. Setiap graf terhubung berisi pohon rentang normal dengan simpul tertentu sebagai akarnya di NC. Kemudian Z kurang dari, di mana Z kurang dari X dengan pilihan X. Untuk bukti bahwa Y dan Z adalah sebanding, maka cukup untuk menunjukkan bahwa X kurang dari Y yaitu X elemen R T aksen Y.
Ini bagaimanapun jelas bahwa Y adalah daun dari T, aksen dan bertetangga dengan X. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada masukan ataupun saran, kami akan sangat mengucapkan terima kasih.